Halo, Aurora Beauty Skin, teman-teman semuanya yang ada di sana, sehat-sehat selalu, sukses, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Ya, halo sahabat semuanya, kembali lagi di video kali ini. Tentunya kita bersukaria, bersukaria semuanya semua rakyat Indonesia yang dimana timnas Indonesia U23 mampu membuktikan bahwa mereka bisa menembus semifinal di Piala Asia U23 di Qatar. Di awal-awal tentu kita ingat gimana match pertama sampai gue bilang ini adalah big joke ya, big joke nih yang Piala Asia U23 di Qatar ini. Tapi ya netizen puas-puasin itu ketika Qatar itu singkirkan sama Jepang ya, dengan skor 2-4 dan kita sebaliknya di semifinal bisa mengalahin Korea Selatan. Oke. Okay. Nah, uh, tentu kita runut perjalanan timnas ini di era Sintayong ya, di mana perjalanan begitu panjang bersama si coach ini ya, gue bilang coach terbaik selama gue menjadi warga Indonesia ya. Timnas kita nggak usah perlu perdebatkan bahwa ini ini adalah timnas terbaik yang pernah kita lihat di usia mudanya. Dan gak kebayang dong seperti apa nanti ke depannya. Seharusnya kalau nggak ada masalah teknis. Dan nanti di semifinal itu ngelawan ini ya, lawan Uzbekistan yang sampai saat ini belum kebobolan ternyata. Ini rekor luar biasa. Dan kalaupun timnas enggak lolos ke final, ya kita pun harus apresiasi penuh ya. Karena memang ini adalah musim debutan bagi timnas Indonesia. Dari timnas debutan jadi timnas kejutan. Dari debutan jadi kejutan ya. Menembus semifinal dan juga selangkah lagi bisa ke Olimpiade. Malah jadi harapannya besar tuh Olimpiade dan segala macam ya. Nah, tetapi memang hal yang perlu dicatat adalah, oke, kita sadari penampilan timnas itu udah dibilang luar biasa, sangat luar biasa lah. Udah nggak usah lagi diperdebatkan sama kita. Ya, meskipun ada yang seperti ini si Bung Toel ini ya, gue nggak ngerti nih bagaimana sebenarnya isi hati dia katakanlah gitu. Gue nggak ngerti pikirannya itu seperti apa sih si Bung Toel ini ya. Memang kritikan pasti harus tetap diutarakan. Kritikan pasti tetap harus sebagai sarana pengawasan. Namun ya ketika di acara ini ada di TV One ya dengan si Coach Justin itu, wah kok debatnya gitu banget ya sampai harus ngucapin terima kasih dan segala macam. Padahal Coach Sintayong sudah ngucapin terima kasih ke klub Liga 1 karena emang nggak gampang ya. Jadi rata-rata pemain timnas itu berat-ratanya adalah pemain andalan di klubnya, tetapi harus dilepas demi timnas, demi negara, ya segala macam ya, dengan unsur cinta tanah air dan segala macam. Tetapi uh, akhirnya semuanya bisa nunjukin bahwa mereka nggak salah diambil keputusan untuk membiarkan pemain mereka itu ke timnas gitu ya. Namun ya gue bilang di semifinal nanti kita bisa lagi ngandelin seperti yang hoki-hokian pada waktu perempat final kemarin ya. Di balik penampilan timnas yang luar biasa, yang hebat banget dengan segala macam PR-nya. Karena memang ini belum apa-apa, baru step pertama dari kesuksesan kita nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi ya PR-nya itu masih sangat banyak, terutama ya kita saksiin aja, kita harus akui bahwa dalam adu penalti itu kita nemuin hokinya. Gitu ya. Selain dengan gol dari siapa itu si Justin Hubner sama Rafael Strike ya kalau nggak salah. Nah, dua poin naturalisasi dengan skill yang luar biasa itu dengan dua golnya, apalagi gol pertama ya yang itu kelas Eropa banget lah gitu ya. Dan gol keduanya itu memanfaatkan celahnya gitu ya. Eh, Namun ya kita juga harus akui bahwa kita tuh dapat hoki sebetulnya. Dapat hoki dari adu penalti yang mana eh, Justin Hubner itu dia udah gagal penaltinya. Yang seharusnya itu Indonesia selesai di situ. Tapi ya beruntungnya ya memang harusnya Indonesia ke semifinal ya. Itu kiper Korea itu yang ngejatuhin diri terlebih dahulu, gerak terlebih dahulu. Akhirnya penalti itu harus diulang. Jadi for your information ya, dalam aturan adu penalti itu
Jadi kalaupun seorang kiper ya seenggaknya di dalam dunia sepak bola ya. Kalau di futsal beda lagi. Kalau di sepak bola itu jadi kalaupun iya kiper mau gerak, seenggaknya harus ada satu kaki di garis garis gawang ya di situ di gawang itu di tiang antara tiang gawang itu ada garis gitu ya. Seenggaknya satu kaki harus ada di situ. Jadi gak boleh dua-duanya keluar. Dan ini udah mau dua-duanya keluar, dia ngejatuhin diri terlebih dahulu sebelum si Justin Hubner ini nendang. Jadi nggak boleh juga kalau memang si pemain belum nendang, si kiper ngejatuhin diri duluan gitu ya. Nah itu emang nggak diperbolehkan juga. Dan kiper Korea Selatan itu ngelakuin dua-duanya sehingga ini harus diulang dan akhirnya dituntaskan dengan sempurna oleh Pratama Arhan. Ya ini si pemain yang gue pandang sampai saat ini pemain terbaik, salah satu pemain terbaik lah seenggaknya, salah satu pemain terbaik di timnas Indonesia yang mungkin sebenarnya nanti ke depannya nggak bisa juga kita ngandelin satu pemain aja yang terutama Pratama Arhan ini gitu ya, yang nampaknya sangat diandelin gitu sampai saat ini di timnas ya. Namun ya apapun hasilnya nanti di semifinal, kita tidak boleh menganggap itu sebagai suatu hal yang kalau menang nggak boleh jumawa, kalaupun kalah kita sudah harus berikan apresiasi penuh. Dan ini terbukti dari beberapa 23 pengusaha memberikan sumbangan langsung. Dari Indofood ada, dari beberapa perusahaan terkenal, bahkan Alfamart pun ada. Dari 23 pengusaha itu memberikan sumbangan yang edan 23 miliar gitu ya. Namun ya usia mereka masih muda menurut gua, jangan sampai mereka terbuai sama kesuksesan. Gue inget banget itu ketika timnas U19 gimana merajainya dulu ya di tangan Indra Safri. Mereka juara gitu ya. Lalu kemudian pada akhirnya ya mereka ngedrop staminanya atau ngedrop penampilannya performanya di suatu event, gue lupa nama eventnya itu, yang kalau nggak salah itu di Myanmar ya. Kalau nggak salah langsung ngedrop situ, nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan gue inget banget melawan Uni Emirat Arab waktu itu di persahabatan itu mereka menang besar, tapi ketika bertemu lagi UEA di turnamen itu malah mereka balik kalah besar dalam jumlah yang sangat telak gitu. Nah ini jadi pembelajaran. Ya mereka rata-rata masih muda ya. Buat rata-rata lagi semuanya masih muda ya, U23 namanya juga. Jadi ya harus dijaga juga psikis mereka, jangan sampai dibully, apalagi terutama gue tuh yang paling di itu adalah Arhan Fikri ya, yang harusnya dia menyelesaikan penalti itu. Kalau itu masuk itu kita udah langsung lolos lebih cepat, tapi ya itulah namanya pengalaman. Jangankan seorang Arhan Fikri, seorang Messi, Ronaldo pun semuanya pernah gagal dalam penalti gitu ya. Karena memang penalti itu butuh selain mental dan segala macam butuh hoki juga ya. Contohnya Justin Hubner ini yang gak masuk ternyata ada pelanggaran, ya diulang lagi. Jadi kalau gue bilang adu penalti itu tempatnya hoki deh. Jadi itu ditentukan selain dengan mental, dengan hoki juga berperan besar. 50-50 lah, hampir 50-50 di adu penalti itu. Dan ini kita menang hokinya harus kita akui itu ya, di perempat final kemarin. Selain memang kita pun pantas lolos karena penampilan yang luar biasa itu. Dan ini sesuai dengan target Sintayong bahwa target Indonesia adalah semifinal. Meskipun Pak Erick Thohir itu sudah menyampaikan, saya lolos grup aja udah cukup. Tapi Sintayong ini, ya dia gue bilang seorang visioner. Langsung semifinal bisa, dan ternyata terbukti gitu kan. Ya memang itulah kalau yang gue lihat itu karakter-karakter dari orang-orang Asia Timur itu seperti Jepang, Korea itu ambisius, ambisius. Karena memang mereka itu negara maju ya. Kalau disangkut pautin mereka itu negara maju, artinya mindset mereka itu sudah lebih jauh ke depan daripada kita. Gue sebenarnya nggak kaget kalau misalnya Sintayong menargetkan tinggi, tapi ternyata gue sangat kaget kok sampai semifinal banget. Dan gue termasuk orang yang 50-50 percaya atau enggak bisa ke semifinal gitu. Bahkan cenderung enggak. Tapi ternyata semuanya bisa dibuktikan. Jadi ini optimis yang nggak salah optimis, apa ya, ambisius yang nggak salah ambisius, pakai akal, beneran pakai akal. Karena kita tahu bagaimana Coach Sintayong itu ngajarin para pemain itu dari passing dan sampai sekarang jadi juara ya. Bahkan Hernando Ari itu sampai bilang saya ingin juara demi Sintayong. Nah, saya udah ngebuat Sintayong nangis nih sampai sekarang. Jadi sekarang saya ingin ngebuat Sintayong bahagia. Karena kita sudah sampai semifinal, ya udah dihabisin deh semua itu buat final, gitu kan. Kalaupun nggak sampai final, di sini udah sangat luar biasa banget, oke. Okay? Dan ya eh, dari gue cukup demikian. Selamat untuk timnas Indonesia, semoga dapat meraih hasil yang maksimal di semifinal. Berarti beberapa jam lagi, tinggal beberapa jam lagi ya.
Karena video ini dibuat itu tanggal hari Minggu malam.